kembali pembelajaran Quran surah Al-Falaq ya. Quran surah Al-Falaq, coba kalian buka bukunya halaman 1. Buka buku cetaknya halaman 1 ya. Quran surah Al-Falaq. Sebelum kita belajar Quran surah Al-Falaq, Ibu akan paparkan dulu untuk apa kita mempelajari Quran surah Al-Falaq ini ya. Jadi tujuan mempelajari Quran surah Al-Falaq ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini dengan model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan yang pertama dapat membaca Quran surah Al-Falaq dengan tartil. Kemudian yang kedua menyebutkan arti Al-Falaq. Yang ketiga menjelaskan 4 macam kejahatan yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Falaq. Yang keempat menyebutkan hikmah membaca Quran surah Al-Falaq. Kemudian 5 menerapkan bacaan Quran surah Al-Falaq dalam sholat 5 waktu dan kehidupan sehari-hari. Ya. Coba kalian lihat di halaman 1, kalian baca dulu halaman 1. Ibu kasih waktu membaca 5 menit halaman 1. Mari belajar Quran surah Al-Falaq pelajaran 1 ya. Kalian baca sambil membaca ya. Ibu absen dulu. Dengarkan namanya. Yang Ibu panggil bilang hadir ya. Al-Fahri Zimardani. Cia. Fitri Ramadhani. Muhammad Al-Kausar. Muhammad Fauzi. Rizky Asrudin. Tisha Ramadan. Firka Safirhin. Zurmain. Yudit. Ya, kalian baca ya. Ibu di sini mau tuliskan Quran surah Al-Falaq.
dengki, iri atau benci, tidak suka. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak suka, orang iri, misalnya kita punya sesuatu yang bagus kemudian dia tidak punya, bisa saja dia iri terhadap kita. Ya, makanya kita diwajibkan untuk selalu membaca Quran surah Al-Falaq ini supaya kita terhindar dari 4 kejahatan ini. Ya, 4 kejahatan. Yang pertama adalah kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk. Yang kedua, kejahatan malam. Apabila gelap gulita. Yang ketiga, kejahatan sihir atau mantra. Kejahatan sihir atau mantra. Yang keempat, kejahatan orang yang dengki. Jadi 4 ini pokok yang terkandung di dalam Quran surah Al-Falaq. Kemudian ada manfaat-manfaat dalam membaca surah Al-Falaq ini. Yang pertama, ibu sering dengar ceramah seperti ceramahnya Ustadz Syekh Halil Jaber. Kalau sebelum kita tidur, wajib kita membaca 3 surah, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Surah apa itu Qul Huwallahu Ahad? Siapa yang tahu? Ya? Apa? Surah apa namanya, Nak? Surah Al-Ikhlas. Kemudian Qul A'udzu Birabbin Nas. Surah apa namanya? Surah An-Nas. Kemudian 3 surah Al-Falaq. Ya, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Sebelum tidur, apabila kita membaca surah ini, sama dengan kita menghatamkan Al-Quran. Ya, sama dengan menghatamkan Al-Quran. Kemudian kita juga akan terjaga dari 4 kejahatan ini. Ya, 4 kejahatan ini. Nah, dari sini setelah kalian mempelajari ini bahwa ternyata di dalam Quran surah Al-Falaq itu diceritakan ada 4 kejahatan-kejahatan. Nah, misalnya kalian di rumah, ya, bisa kalian terapkan sama orang tua kalian. Bisa kalian ceritakan sama orang tua kalian sepulang ke rumah. Mama, ternyata, ya, beritahukan sama mamanya, ternyata kalau kita terlalu banyak tidur malam itu, bisa-bisa kita mimpi buruk, ya. Mimpi buruk, ketindisan. Kalau orang sini bilang selalu ketindisan. Karena apa? Sebelum tidur tidak baca syahadat, tidak baca 3 surat ini, kemudian tidak baca ayat kursi. Ada yang pernah ketindisan ketika tidur? Ada. Siapa? Kenapa? Hah? Iya, biasanya juga kita mimpi buruk, ya, mimpi buruk. Jadi usahakan sebelum kalian tidur berwudu dulu, kemudian baca 3 surat tadi yang sudah ibu sebutkan tadi, kemudian baca ayat kursi. Jadi itu salah satu manfaatnya yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang membaca Quran surah Al-Falaq. Kemudian, ya, di dalam surah Al-Falaq ini kita diharuskan untuk hanya berlindung kepada Allah, ya, kepada Allah. Hanya kepada Allah tempat kita meminta. Jadi misalnya tadi kita kena santet, jangan kita bawa segala
Iya. Antara alif dan ain harus kita bedakan. Kalau ain itu keluarnya di tenggorokan. Ya, ain. Coba sama-sama. Ain. Ain. Oin. Coba nyanyikan dulu alif huruf hijaiyah. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, sin, shin, shad, dot, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Jadi harus penyebutan huruf harus benar, ya. Sama dengan kalau kita misalnya antara ya, antara huruf apa ini? Kaf. Ini huruf qaf, ya. Kalau di sini misalnya ya, ini dibaca apa? Ini dibaca apa? Ini dibaca kalbi, ya. Kalau ini qalbi. Ini kalbi. Jadi hati-hati membedakan antara kaf dengan qaf. Kalau kaf, ya, kalbi biasa ini artinya anjing. Tapi ini artinya hati. Jadi hati-hati. Jangan nanti maksud kalian maksudnya qalbi, kalian bilang kalbi. Secara tidak langsung kalian sudah mengatakan orang anjing. Orang Arab dia kalau marah dengan anaknya, dia panggil dia ibnayal kalb. Dia bilang hai anak anjing. Ya, jadi makanya kita kalau menyebut huruf membaca Quran, ya, harus benar penyebutan hurufnya. Karena biasa lain penyebutannya lain artinya. Seperti ini contohnya, ya. Kalau kita baca kalbi artinya anjing. Kalau kita baca qalbi itu artinya hati, ya. Jadi kalau menyebut qalbi jangan kalbi. Berarti anjing, ya. Jadi selanjutnya, ya, kita baca sama-sama dulu Quran surah Al-Falaq. Sebelah sini dulu, yang sebelah sini, ya. Ibu mau dengar dulu. Ayo, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian dijelaskan lagi, ya. Ini nun mati ketemu dengan shin, ya. Hurufnya harus jelas dan didengungkan. Bukan dibaca min di sini, bukan min syarri, tapi min syarri, ya. Min. Ada nd-nya. Karena dia hukumnya hukum tajwidnya itu ikhfa, didengungkan, ya, didengungkan. Jadi kalau membacanya wa min syarri itu salah tajwidnya, ya. Ingat, di sini ada berapa? Kadang-kadang juga anak-anak saya dengar kalau membaca Quran surah Al-Falaq ini wa min syarri dia tambah yang di belakang. Wa min syarril.
alif lam. Jadi tidak boleh disebut lamnya. Nanti kalau kalian membacanya salah juga nanti artinya, ya, salah juga hukum tajwidnya. Sekarang yang sebelah sini lagi, yang di tengah dulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di bukunya saja. Hasidin iza hasad. Hasad itu artinya dengki, iri. Iza hasad, apabila dia dengki. Kadang-kadang ini kebanyakan sifat manusia ini sifatnya dengki, sifatnya iri, ya. Orang punya baju baru iri, orang tidak punya baju baru dicerita. Orang beli motor iri, orang tidak punya motor dia bilang miskin. Jadi itulah sifat manusia, ya. Supaya kita terhindar dari sifat-sifat tersebut, kita harus sering melakukan banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak meminta kepada Allah. Jadi, ya, kesimpulannya yang pertama, ya, di dalam Quran surah Al-Falaq ini ayat pertama terdapat kata Al-Falaq. Artinya, apa artinya Al-Falaq? Apa artinya Al-Falaq tadi yang pertama yang disebutkan? Waktu subuh. Kenapa kita diperingatkan dengan waktu subuh? Supaya kita bangun untuk sholat subuh. Kemudian di dalam Quran surah Al-Falaq ini diceritakan ada 4 kejahatan. Yang pertama, kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila gelap gulita, kemudian kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang mendengki. Kadang-kadang juga orang yang ada dia tidak percaya bahwa ada yang namanya santet, ada yang namanya doti, tapi sebenarnya itu ada, ya, ada. Kenapa kita harus percaya bahwa ada? Karena tidak dikatakan di dalam Quran surah Al-Falaq ini. Pedoman kita apa? Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus percaya bahwa ada yang namanya orang punya santet, orang yang memiliki ilmu santet atau ilmu sihir. Kemudian diperintahkan di dalam Quran surah Al-Falaq bahwa kita hanya berlindung kepada Allah. Jadi di dalam surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat kita berlindung. Berlindung dari apa? Dari 4 kejahatan ini, ya, dari 4 kejahatan yang diceritakan di dalam surah Al-Falaq. Dari 4 kejahatan ini. Jadi kalau misalnya kita kena sihir atau kena mantra, jangan kita meminta kepada sesama makhluk. Sesama makhluk maksudnya kepada sesama manusia, tapi kita hanya bermohon kepada Allah, diberi kesehatan, diberi rezeki, ya, diberikan ilmu. Kita mintanya kepada Allah. Kemudian, ya, hikmahnya kita mempelajari Quran surah Al-Falaq, kita sudah bisa tahu bahwa kita sudah bisa menghindari 4 hal ini, ya, menghindari kejahatan makhluk, menghindari kejahatan malam. Caranya apa? Caranya kita menghindari kejahatan makhluk. Bagaimana caranya? Ada yang tahu bagaimana caranya? Hah? Ada yang tahu? Coba. Di belakang siapa yang ngomong? Siap. Bagaimana caranya kita supaya terhindar dari kejahatan makhluk? Hah? Iya. Subuh. Malam yang terlalu tidur. Gunakan sepertiga malam untuk ibadah. Kemudian sebelum tidur apa? Iya, berwudu. Kemudian
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ibu terharu sekali dengar kalian, rupanya kalian biar ayat kursi kalian sudah tahu, ya. Kalau anak-anak sekolah lain belum tentu dia tahu ini. Masya Allah, kalian betul-betul anak yang pintar, anak yang pandai. Mudah-mudahan kalian semua jadi anak yang soleh. Amin. Kemudian berarti di sini ya dalam mengajarkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti, gurunya berarti berhasil, ya, gurunya sukses karena siswanya terbaik, soleh, ya. Hanya itu yang bisa diharapkan seorang guru sama siswanya. Guru itu tidak mengharapkan imbalan dari kalian, ya. Kalau kalian pintar, kalian ingat guru, hormati guru, hanya itu yang diharapkan oleh seorang guru dari siswanya. Ya, jadi kalau sudah begini, sudah pintar begini, alhamdulillah gurunya bersyukur sekali. Intinya ya kita harus banyak belajar di rumah, banyak belajar di rumah, banyak latihan di rumah. Kemudian apa yang kita dapatkan di sekolah, pelajaran yang kita dapatkan di sekolah, kita ulangi di rumah, kita terapkan di rumah seperti ini ya. Contohnya, kita sudah diajarkan tentang Quran surah Al-Falaq di sekolah, manfaatnya, hikmahnya mempelajari Quran surah Al-Falaq. Apa semua manfaatnya, apa hikmahnya, itu kita terapkan di rumah. Kemudian bisa kita ajarkan kepada adik-adiknya kita atau teman-temannya kita yang mungkin mereka tidak dapatkan. Kan kasihan biasanya ada anak-anak yang tidak lanjut sekolahnya, jadi mereka tidak tahu. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran, ada soal latihan yang diberikan. Kalian kerjakan ya. Tolong dinaikkan bukunya, kemudian dikerjakan. Ya, yang ini soal latihan. Yang pertama, berilah tanda silang pada jawaban yang tepat. Kemudian nanti ada, kalau kalian sudah selesai ini, nanti ada 2 nomor uraiannya ya. Boleh kalian kerjakan sekarang. Ini yang tadi aku sudah jelaskan semua ya. Ada yang tidak pintar membaca? Semuanya sudah bisa membaca? Saya sudah, Bu. Yang ibu yang tanya itu yang tidak pintar membaca. Siapa? Yudit. Yudit, kenapa nama pintar membaca? Bisa dibaca di sana itu? Oh iya.